imbas pandemi COVID-19, ancaman krisis pangan dunia semakin nyata. Namun ironisnya, Indonesia sebagai negara agraris dan memiliki makanan pokok nasi tidak memegang status pemegang ekspor beras utama global. Lalu siapakah sebenarnya Indonesia mengantisipasi ancaman krisis pangan ini? Berikut liputannya. Ketersediaan pangan, saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Peringatan hati-hati yang terucap dari mulut Presiden Jokowi bukanlah tanpa sebab. Pasalnya Organisasi Pangan dan Agrikultur alias FAO telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam sumber pangan yang luar biasa. Tapi, mengapa Indonesia masih mengalami krisis pangan? Seharusnya dengan beraneka ragam pangan yang kita miliki, tentunya kita bisa mengatasi masalah tersebut. Apa itu pangan lokal? Saya, Septi Nuryani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik, akan mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup sehat dan berbudaya dengan konsumsi pangan yang aman serta pemanfaatan pangan lokal. Berikut video selengkapnya. Pemerintah dalam hal ini membuat sebuah kebijakan yaitu dengan program peningkatan dan diversifikasi pangan lokal. Tujuannya adalah sebagai berikut: memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal, menurunkan jumlah penduduk rawan pangan, memperkuat sistem distribusi pangan, meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi berbasis sumber daya lokal, dan meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar. Pangan lokal sendiri adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Tentunya, setiap wilayah mempunyai pangan lokal yang luar biasa, namun masyarakat kini telah melupakan pangan lokal yang ada di daerahnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempromosikan salah satu makanan lokal yang mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu tentang makanan ini. Makanan tersebut adalah buru hotong. Apa itu buru hotong? Buru hotong adalah sejenis tanaman pangan yang dimanfaatkan masyarakat Pulau Buru, Maluku. Tanaman buru hotong merupakan sejenis padi, lebih mirip alang-alang, yang tumbuh di dataran rendah sampai dengan dataran tinggi pada semua jenis lahan. Tanaman buru hotong merupakan tanaman pangan alternatif pengganti beras yang dapat tumbuh dengan baik di lahan-lahan kering dan marginal. Hingga kini tanaman tersebut ditanam dan dibudidayakan secara terbatas di Pulau Buru, Maluku. Oleh karenanya, tanaman tersebut diberi nama buru hotong. Usaha tani buru hotong sebenarnya bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat setempat. Sebab selama ini tanaman buru hotong telah dibudidayakan oleh para petani untuk dijadikan tanaman sela. Proses pengelolaan biji buru hotong sampai tahap siap tanak tak jauh berbeda dengan padi. Hanya saja proses pengupasan kulitnya tidak dapat menggunakan alat yang biasa dipakai untuk mengupas kulit padi secara langsung, karena biji buru hotong lebih kecil dibanding padi. Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada buru hotong? Kandungan karbohidrat hotong memiliki kemiripan dengan kandungan karbohidrat pada beras di Indonesia, sedangkan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada bahan pangan sumber karbohidrat lainnya, seperti beras dan kentang. Dan berikut ini tabel perbedaan kandungan nutrisi pada hotong dan beras. Dibandingkan dengan beras, tentunya kandungan karbohidrat pada biji buru hotong hampir sama dengan kandungan karbohidrat pada beras maupun sorghum. Dengan demikian, biji buru hotong
diharapkan dapat dijadikan alternatif makanan pokok sumber karbohidrat non-beras dengan tetap memperoleh protein dan lemak. Keunggulan lainnya dari tanaman buru hotong ini adalah umur tanaman hotong tergolong sangat singkat, yaitu 70-90 hari, dan memiliki daya simpan yang cukup lama, yaitu sampai dengan 20 tahun. Sebagai sumber makanan non-beras, tanaman spesifik Pulau Buru ini kaya akan karbohidrat yang mirip dengan beras, maupun kadar protein dan lemaknya juga lebih tinggi daripada tanaman padi. Biji hotong mengandung komponen bioaktif yang mempunyai sifat antioksidan, antara lain tanin dan vitamin E. Tanin merupakan polifenol, salah satu satuan gizi yang terkandung di dalam bahan panganan. Dampak adanya tanin adalah terbentuknya senyawa kompleks dengan protein maupun karbohidrat, sehingga cenderung menurunkan daya cerna protein maupun padi. Di sisi lain, polifenol secara umum mempunyai kemampuan menangkap radikal bebas seperti peroksinitrit dan superoksida, sehingga berperan spesies nitrogen reaktif dan oksigen reaktif. Akibat kerusakan sel dan jaringan oleh radikal bebas tersebut, antara lain timbulnya penyakit degeneratif kanker, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskuler. Buru hotong dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Tujuan pengolahan tersebut untuk meningkatkan nilai tambah, pengawetan, memenuhi persyaratan pasar, dan lain-lain. Contoh olahan dari buru hotong yaitu pembuatan cookies hotong. Cookies hotong ini dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah, dan penampangnya memiliki tekstur berongga jika dipatahkan. Selain itu, hotong juga bisa dibuat sebagai adonan mie atau disebut dengan mie hotong. Bahan baku utama yang digunakan yaitu tepung hotong, tepung terigu, dan air. Pencampuran tepung hotong dengan tepung terigu dikarenakan hotong memiliki kadar gluten yang sangat rendah sehingga tidak dapat membentuk untaian mie yang elastis. Salah satu yang menjadi faktor kritikal pada pembuatan mie adalah jumlah air. Selain dibuat cookies dan dibuat mie, buru hotong juga bisa dibuat bubur instan hotong. Ya, bubur instan ini dibuat bahan dasar tepung hotong dengan penambahan pati sagu. Formulasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan sumber karbohidrat dan kalori utama. Penggunaan pati sagu selain sebagai bentuk kalori juga dapat memperbaiki karakteristik fisik produk. Perpaduan antara tepung hotong dan pati sagu diharapkan dapat saling memperbaiki karakteristik masing-masing sehingga diperoleh produk yang mempunyai nilai gizi dan karakter yang tinggi. Namun demikian, untuk pengembangannya diperlukan masukan teknologi agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal. Dari berbagai uraian yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwa buru hotong memiliki peluang pengembangan yang luar biasa. Komoditas ini selain di Pulau Buru, dapat juga dikembangkan di daerah lain yang memiliki ekosistem yang hampir mirip seperti Nusa Tenggara Timur dan Barat. Buru hotong memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi dan signifikan serta indeks glikemiknya yang rendah. Buru hotong dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan dan peluang pengembangannya yang masih terbuka lebar. Indonesia sepeda mesti lewat Kromo. Iya makanya